Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester tahun 2023-2024. Pembahasan ini mengenai kesehatan mental atau mental health. Pentingnya menjaga kesehatan mental Anda. Baik, sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Ansia dengan nomor induk mahasiswa 343022000095. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas artikel. Dengan judul Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. Dengan penulis Demila Ayuning Tias dan Marisa Raihani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, serta Miss Niarti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan review jurnalnya, saya akan membahas mengenai apa sih yang dinamakan mental health atau bisa disebut kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini menyangkut kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Berdasarkan artikel penelitian yang saya review tentang analisis situasi kesehatan mental di Indonesia dan strategi intervensinya. Pada bagian pendahuluan, dijelaskan latar belakang dan tujuan dari penelitian artikel tersebut, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pada bagian latar belakang, situasi kesehatan mental di Indonesia yang masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Beberapa faktor yang mempengaruhi situasi ini antara lain kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, minimnya sumber daya dan fasilitas kesehatan mental, serta stigma sosial yang masih melekat pada orang dengan gangguan mental. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi kesehatan mental di Indonesia dan strategi intervensinya, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi kesehatan mental di Indonesia dan strategi intervensinya. Dalam mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan tinjauan literatur dan kajian data sekunder untuk mengumpulkan informasi tentang situasi kesehatan mental di Indonesia. Data dan temuan yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dikelola, dan ditinjau secara kritis. Unit analisis yang digunakan adalah situasi kesehatan mental di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif eksploratif. Penulis melakukan tinjauan literatur dan kajian data sekunder untuk mengumpulkan informasi tentang situasi kesehatan mental di Indonesia. Sumber informasi yang digunakan meliputi survei Riskesdas 2013, laporan-laporan hasil kesehatan WHO, penelitian-penelitian terdahulu tentang topik kesehatan mental, serta peraturan dan kebijakan yang terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan buku, jurnal, dan artikel
terkait dari media elektronik dengan menggunakan kata kunci kesehatan mental di Indonesia, gangguan kesehatan mental, serta strategi kesehatan mental di Indonesia. Data dan temuan yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dikelola, dan ditinjau secara kritis. Unit analisis yang digunakan adalah situasi kesehatan mental di Indonesia. Yang selanjutnya, saya akan memasuki sesi pembahasan. Analisis yang didasarkan pada metode deskriptif eksploratif yang melibatkan tinjauan literatur dan data sekunder. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Survei Riskesdas 2013, laporan WHO, penelitian sebelumnya mengenai kesehatan mental, serta kebijakan dan peraturan yang terkait. Data dan temuan yang diperoleh dikumpulkan, dikelola, dan ditinjau secara kritis. Unit analisis yang digunakan adalah situasi kesehatan mental di Indonesia. Studi tersebut menemukan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia sebesar 1,7%, dengan angka tertinggi di Yogyakarta, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gangguan emosi dengan gejala depresi dan kecemasan banyak yang terjadi pada sekitar 6% populasi. Studi ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap penyandang gangguan jiwa di Indonesia yang berujung pada penganiayaan dan penelantaran. Studi ini merekomendasikan bahwa strategi intervensi untuk meningkatkan layanan kesehatan mental di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan dan program kesehatan mental, pembentukan layanan kesehatan mental berbasis komunitas, pembentukan kelompok pengguna, penyertaan kesehatan mental dalam layanan kesehatan primer, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan kesehatan mental. Strategi penanggulangan. Yang pertama, pengembangan kebijakan dan program kesehatan mental. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan program yang memprioritaskan kesehatan mental dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, pembentukan layanan kesehatan mental berbasis komunitas. Layanan kesehatan mental berbasis komunitas dapat memberikan layanan kesehatan mental yang mudah diakses dan terjangkau bagi orang-orang yang membutuhkan. Pendekatan ini melibatkan pelatihan petugas kesehatan masyarakat dan relawan untuk memberikan layanan kesehatan mental dasar dan rujukan ke perawatan khusus bila diperlukan. Yang ketiga, ada pembentukan kelompok pengguna. Kelompok pengguna dapat menyediakan platform bagi orang-orang dengan masalah kesehatan mental untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan timbal balik, dan mengadvokasi hak-hak mereka. Yang keempat, inklusi kesehatan mental dalam layanan kesehatan primer. Penyedia layanan kesehatan primer dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, layanan kesehatan jiwa harus diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan primer. Yang kelima, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan kesehatan mental. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan mental dengan menyediakan konseling online, telemedis, dan layanan kesehatan keliling. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari review artikel tentang mental health. Studi tersebut menemukan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia sebesar 1,7%, dengan angka tertinggi di Yogyakarta, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gangguan emosi dengan gejala depresi dan kecemasan banyak terjadi sekitar 6% populasi. Studi ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap penyandang gangguan jiwa di Indonesia yang berujung pada penganiayaan dan penelantaran.
Strategi intervensi yang direkomendasikan meliputi pengembangan kebijakan dan program kesehatan jiwa, pembentukan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, pembentukan kelompok pengguna, penyertaan kesehatan jiwa dalam layanan kesehatan primer, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan jasa kesehatan jiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan mengenai artikel tersebut. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan informasi dan rekomendasi berharga yang dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan mental di Indonesia dan mengurangi beban masalah kesehatan mental pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, ada analisis komprehensif. Artikel ini memberikan analisis komprehensif mengenai situasi kesehatan mental di Indonesia, termasuk prevalensi gangguan mental, stigma, dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental, serta tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, rekomendasi berbasis bukti. Strategi intervensi yang direkomendasikan dalam artikel didasarkan pada bukti dari penelitian sebelumnya dan praktik terbaik dalam perawatan kesehatan mental. Strategi-strategi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan layanan kesehatan mental di negara-negara lain. Yang ketiga, ada penerapan. Rekomendasi yang diberikan dalam artikel dapat diterapkan pada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat umum. Strategi tersebut dapat diterapkan pada berbagai tingkat, mulai dari kebijakan nasional hingga intervensi berbasis masyarakat. Yang keempat, ada aksesibilitas. Artikel mudah diakses dan dapat diunduh serta dibaca secara online. Hal ini memudahkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan menggunakannya untuk meningkatkan layanan kesehatan mental di Indonesia. Selain kelebihan dari artikel tersebut, juga terdapat beberapa potensi kekurangan dalam artikel ini. Meliputi 1. Cakupan terbatas. Artikel ini berfokus pada situasi kesehatan mental di Indonesia dan mungkin tidak berlaku di negara atau wilayah lain dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Kemudian yang kedua, kurangnya data primer. Artikel ini bergantung pada sumber data sekunder seperti tinjauan literatur dan laporan, untuk menganalisis situasi kesehatan mental di Indonesia. Meskipun sumber-sumber ini memberikan informasi yang berharga, mereka mungkin tidak mampu menangkap permasalahan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, ada keterlibatan pemangku kepentingan yang terbatas. Artikel ini tidak memberikan informasi tentang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang-orang dengan masalah kesehatan mental, keluarga, dan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan strategi intervensi. Kemudian yang terakhir, ada tantangan implementasi. Artikel ini tidak memberikan informasi mengenai potensi tantangan dan hambatan dalam menerapkan strategi intervensi yang direkomendasikan, seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.